Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang insya Allah hari ini akan kita bahas persoalan hikmah dan keutamaan salat fardu. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan ikutan bagi kita dalam hidup. Bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia agar hidup kita di dunia selamat dan hidup kita berbahagia dengan surga Allah nanti. Kita contoh kepada Rasulullah, bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, dan bagaimana akhlak dan sikap beliau. Insya Allah dengan mencontoh beliau, kehidupan kita akan berbahagia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap apa yang difardukan oleh Allah mesti ada keutamaan dan hikmah-hikmah. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah mesti ada mudarat atau bahaya-bahayanya. Jadi tanpa belajar pun kita dengan ilmu usul fikih, dengan metode ijtihad, kita dapat mengetahui sesuatu itu disuruh atau dilarang. Yang faedahnya banyak, yang dilarang mesti bahayanya banyak. Yang disuruh mesti keutamanya banyak. Begitu juga dengan ibadah yang setiap hari kita lakukan. Ibadah salat. Banyak terkandung keutamaan-keutamaan dan hikmah-hikmah dari ibadah salat yang kita lakukan. Bagi orang-orang yang dapat merasakan hikmah-hikmah tersebut, maka dia akan dapat merasakan nikmat dan lezatnya ibadah salat itu di dalam menata kehidupan dan di dalam membentuk karakter manusia itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang hikmah dari keutamaan ibadah salat itu, kita mengkaji terlebih dahulu tentang apa itu hikmah. Hikmah itu ilmu yang mendalam, yang mengetahui rahasia-rahasia di balik terjadinya sesuatu. Jadi Allah berikan kepada seseorang itu hikmah ke dalam jiwanya, sehingga dia dapat merasakan apa rahasia di balik itu. Dimisalkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata dua, diberi oleh Allah SWT telinga dua, diberi oleh Allah mulut satu. Apa maknanya? Supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak memperhatikan ketimbang lebih banyak bicara. Itu hikmah. Jadi orang yang tahu hikmah itu dia bisa memahami, bisa merasakan apa kira-kira di balik semuanya itu.
Nah, sekarang kita teruskan kepada hikmah disyariatkan, difardukan ibadah salat. Yang pertama, para pemirsa, kita disuruh oleh Allah salat, hikmahnya supaya kita bersyukur. Karena begitu banyak nikmat Allah yang kita terima, maka wujud syukur kita kepada Allah, kita ruku', kita sujud, kita dirikan salat dengan baik dalam rangka syukur kita kepada Allah. Jadi hikmahnya salat salah satunya pendidikan bersyukur. Memang kaum muslimin dan muslimat yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Allah dalam Al-Quran mengatakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit cuma orang yang pandai bersyukur. Yang banyak mengeluh, yang banyak engkar, dia diberi nikmat, tapi salat pun tidak dia kerjakan. Dia diberi nikmat setiap detik oleh Allah, tetapi perintah Allah dia abaikan karena pribadi syukurnya itu tidak tumbuh di dalam jiwanya. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah kita difardukan salat itu menyehatkan. Salat menyehatkan. Dari gerakan-gerakan salat, dari persiapan-persiapan salat, semuanya ada hikmah. Hikmahnya itu menuju kesehatan zahiran wa batinan. Sehat fisik dan sehat pula jiwa kita. Mari kita lihat wudu. Dalam berwudu kita disuruh menyilang-nyilangi anak jari tangan dan anak jari kaki. Kenapa disuruh oleh Allah? Karena di sini banyak urat-urat refleksi yang hubungannya ke jantung, hubungannya ke mata, hubungannya ke telinga, hubungannya ke usus, ke paru-paru, dan hubungannya ke pankreas, ke lever, dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang melakukan wudu itu dengan benar, dia silang-silangi anak jari tangan dan anak jari kaki itu dengan benar, maka dia akan mendapatkan kesehatan. Itu salah satu hikmah. Orang yang mengkaji ini akan berucap di dalam jiwanya, Subhanallah, Maha suci Engkau Allah, Engkau suruh kami berwudu, gunanya bukan untuk Engkau, tetapi untuk kesehatan kami. Banyak dalam ibadah wudu itu yang bernilai menyehatkan. Kalau istilah orang sekarang, kita berwudu itu hidroterapi, termasuk terapi air. Kita lihat lagi berkumur-kumur. Juga seperti itu. Kenapa kita disuruh berkumur-kumur? Masukkan air ke dalam mulut, kemudian sampai ke tenggorokan kita, kemudian kita semburkan lagi keluar. Apa yang terjadi? Ketika kita masukkan sampai tenggorokan kita, ketika itu bakteri-bakteri yang ada di tenggorokan kita, itu akan keluar. Sehingga radang tenggorokan dan penyakit-penyakit lain, insya Allah akan keluar. Itu dari segi wudu. Silakan bagi para siswa-siswi SMA 4 Bukit Tinggi, terutama yang jurusan IPA, untuk mencoba menghubungkan kajian IPA-nya, kajian biologinya, dengan kenapa ibadah wudu, ibadah salat itu disyariatkan seperti itu, kenapa gerakannya seperti itu semua banyak hikmahnya. Silakan dicari. Dalam salat, misalkan takbiratul ihram. Kalau betul kita takbiratul ihram,
maka jantung kita akan sehat. Karena ketika kita bergerak, mengangkat dua tangan, setentangan bahu, dan setentangan anak telinga, ketika itu penyumbatan-penyumbatan ke jantung akan bisa terbuka. Wallahu a'lam, ini keutamaannya. Belum lagi kalau kita bercerita persoalan sujud. Kenapa Rasulullah itu kalau sujudnya itu lama? Kenapa Rasulullah sujud itu lama? Rupanya hikmahnya sangat luar biasa. Orang yang lama dalam sujud, kepalanya rendah daripada jantungnya, jantung memumpakan darah ke kepala, ditambah lagi dengan gravitasi bumi yang membuat darah itu akan mengalir ke saraf-saraf halus di otak. Ujungnya kaum muslimin akan membuat seseorang itu jadi pintar. Ujungnya kaum muslimin akan membuat penyumbatan-penyumbatan di kepala itu akan terbuka dengan adanya sirkulasi darah yang lancar dari jantung ke otak. Subhanallah, begitu luar biasa. Ini hikmah sujud bagi kesehatan. Itu baru nomor 2. Nomor 1 tadi syukur, kemudian sehat. Nomor 3, hikmah kita difardukan salat itu, salat akan membentengi kita dari pekerjaan yang mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah? Ketika kita salat, jiwa kita tenang. Sesudah salat, hati kita damai. Maka kemungkaran-kemungkaran insya Allah akan terjauh di dalam kehidupan kita. Itu hikmah dan pengaruh salat terhadap kemungkaran. Kemudian yang keempat, salat itu adalah ibadah yang pertama dihisab nanti. Jadi kalau salat kita sudah bagus, salah satu hikmahnya di waktu berhisab, mudah kita dalam berhisab. Kita akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Tapi kalau salat kita tidak selesai, terlalu cepat, tidak kita lakukan dengan sempurna, maka urusan kita di akhirat akan mengalami banyak pertanyaan, banyak persoalan. Yang berikutnya, yang kelima, kenapa kita difardukan salat? Salah satunya akan membentengi kita dari azab kubur. Nanti di alam kubur, malaikat akan datang kepada kita untuk menanyai kita, mengazab kita kalau pertanyaan tidak kita jawab, atau mengazab kita kalau amalan kita tidak selesai. Ketika malaikat itu datang kepada kita untuk mengazab kita, lalu ibadah salat kita berdiri di dekat kepala kita. Apa kata ibadah salat itu? Wahai malaikat, jangan engkau tanya, jangan engkau ganggu hamba Allah ini. Dia baru saja istirahat. Nantilah tanya. Malaikat yang ada dalam kubur tidak menanya jasad atau ruh orang yang memelihara salat itu. Sampai kapan kaum muslimin? Sampai trompet panjang berbunyi, orang itu akan terbangun. Dia akan merasakan, baru tidur sekejap,
dan dia terbangun padahal sudah sekian ribu tahun dia di dalam kubur. Adapun orang-orang yang tidak memelihara salat, maka masa dalam kubur itu akan terasa panjang bagi dia. Sebagai ilustrasi bagi kita, kalau kita pulang sekolah, pulang kerja, sampai di rumah capek, kemudian tidur, tak terasa tidur kita, tahu-tahu orang sudah azan subuh. Terasa tidur kita sebentar, karena tidur kita pulas, tidur kita nyenyak. Tapi bandingkan kepada orang yang sakit gigi tengah malam, jam 11 dia sakit gigi, lama dia menunggu waktu pagi, lama bagi dia terasa waktu itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan penyakit dia. Bagi kita tidak terasa hari sudah subuh dan tidur kita dapat tidur pulas dan nyenyak. Itulah sebagai ilustrasi orang yang menjaga salat di dalam kubur, dia akan dijaga oleh ibadah dia. Oleh sebab itu, banyak hikmah-hikmah keutamaan salat fardu itu. Maka bagi kita, bagaimana kita mengambil hikmah-hikmah itu, merenungkan hikmah-hikmah itu, dan merubah cara kita di dalam salat menjadi salat yang berkualitas, salat yang bernilai, tidak sekedar salat melepaskan kewajiban, tidak hanya sekedar salat memburu-buru waktu. Mudah-mudahan para pemirsa, para siswa-siswi SMA 4 Bukit Tinggi dapat merenungkan ini dan kita berusaha mendirikan salat yang betul-betul, salat yang terpelihara, salat yang khusyuk di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.